lebih ke end to end dari proses mandiri, mulai dari ningkatin branding, awareness, dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga proses, di Bilby itu ada proses KPR itu seperti apa, terus di M-nya itu ada gimana caranya meminimalisir resiko atau kualitas dari produk KPR sendiri. Gitu. Biasanya itu berhubungan dengan OJK dan lain-lain gitu. Nah, untuk saya sendiri merupakan lulusan dari Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang dari UI juga ya. Tadi saya lihat kita satu alma mater gitu. Memang nggak ada yang tahu sih kalau kerja di bank itu ternyata larinya malah KPR dan nggak megang legal sama sekali. Gitu. Jadi nggak usah heran nanti teman-teman kalau misalnya magang di Mandiri atau kerja di mana ternyata jauh dari background kalian gitu. Oke, sebelum kita mulai, apa ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Oke. Nah, rules-nya gampang sih untuk training hari ini. Yang penting saya berharap teman-teman semua bisa aktif, tanya jawab, kita santai aja, kita fun aja, tapi kita bisa saling menghargai, handphone di silent, aktif ya kalau mau nanya boleh, mungkin bisa kita langsung bahas ketika saya nerangin, atau nanti setelah kita selesai sesi materinya baru kita tanya jawab juga boleh gitu. Jadi kalau misalnya mau tanya tinggal tunjuk tangan aja ya. Oke, ini bisa kita mulai berarti teman-teman. Coba boleh cek mic-nya dulu. Bisa, Mbak. Oke, ini saya izin share screen dulu ya. Oke. Share screen-nya udah masuk, teman-teman semua? Sudah. Oke. Oke. Nah, agenda kita kali ini tadi udah dijelasin sama Mas Iwan tentang kredit kendaraan bermotor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kredit pemilikan rumah. Sebelumnya ada nggak sih dari teman-teman yang tahu kredit kepemilikan rumah itu apa? Ada gambaran nggak sih sebelum kita masuk ke materi KPR itu gimana? Bisa jawab? Belum ada yang tahu nih ya. Ya udah, kita lanjut aja. Mungkin masih malu-malu ini atau gimana nih gitu. Kita santai aja ya teman-teman. Nah, jadi KPR sendiri dan KKB itu sebenarnya merupakan salah satu dari kredit konsumen yang dimana kredit ini diberikan kepada calon nasabah atau debitur yang akan digunakan untuk kepentingan konsumtif gitu. Nah, konsumtif itu apa sih? Mungkin tadi udah dijelasin sama Mas Iwan secara besaran gitu ya, seperti adanya pembelian atau memperbaiki rumah, pembelian rumah, memperbaiki rumah, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Jadi intinya bukan untuk hal-hal yang produktif. Seperti modal atau apapun, itu nggak masuk ke dalam sini. Jadi ini sifatnya adalah konsumtif yang digunakan hari-hari. Oke. Nah,
kredit KPR sendiri itu sebenarnya lebih bertujuan untuk membeli rumah atau untuk memenuhi kebutuhan konsumtif lainnya seperti renovasi rumah gitu ya. Kenapa ada renovasi rumah di situ? Karena itu dianggap sebagai kredit yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, karena rumah bocor atau apa ternyata nggak ada biaya, jadinya dibutuhkan adanya pembiayaan untuk pembiayaan dari KPR itu sendiri gitu. Nah, nanti gimana sih kalau bedanya beli rumah dan juga untuk renovasi rumah, itu nanti kita kupas lebih lanjut gitu. Nah, kredit KPR sendiri itu ada 3 jenis, teman-teman. Itu ada kredit KPR primary, secondary, dan multiguna. Nah, KPR primary sendiri itu biasanya ditujukan untuk rumah-rumah yang baru yang masih dibangun developer, yang belum jadi, dan mungkin nempatinnya masih 1 tahun atau beberapa bulan lagi yang masih di tahap pembangunan. Nah, selanjutnya kalau KPR secondary sendiri itu merupakan kredit. Halo, keputus nggak ya suaranya? Aman, Mbak. Enggak. Aman ya? Oke. Nah, kalau kredit KPR secondary sendiri itu ditujukan untuk KPR rumah lama atau rumah bekas. Rumah bekas itu rumah yang kita anggap bekas itu adalah rumah yang sudah jadi dan siap huni. Gitu. Itu bedanya KPR secondary dan primary. Kalau primary itu rumah-rumah baru, kalau KPR itu secondary itu rumah lama. Atau rumah yang sudah jadi, siap tinggal. Sampai di sini paham untuk yang KPR primary dan secondary ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengenalan terkait kredit multiguna. Nah, di sini nih baru kelihatan perbedaannya antara pembelian dan juga pemenuhan kebutuhan konsumtif lainnya, seperti renovasi, atau ada yang buat biaya sekolah, gitu ya, dan lain-lain. Itu bisa digunakan dengan adanya agunan rumah ini. Nah, itulah tujuannya ada multiguna. KPR multiguna ini sesuai namanya, bisa dipergunakan untuk apa aja. Macam-macam multiguna itu ada multiguna top up, take over, atau multiguna biasa aja. Nah, apa sih bedanya ketiga ini? Mungkin nanti akan dijelaskan lagi sih, tapi secara garis besarnya saya akan jelasin bahwa kalau multiguna biasa itu contohnya ada seseorang yang punya rumah, dia membutuhkan modal untuk renovasi rumah gitu. Nah, jadi sertifikatnya diagunkanlah ke bank untuk pembiayaan renovasi tersebut. Itu multiguna. Gitu. Gambaran besarnya gitu. Jadi seseorang nasabah yang mengagunkan atau menggadaikan sertifikatnya ke bank untuk tujuan-tujuan konsumtif. Seperti itu. Nah, kalau untuk multiguna top up dan take over nanti kita akan bahas lebih lanjut di next slide-nya gitu. Nah, tadi saya juga udah singgung ya, dari masing-masing adanya KPR gitu ya, ada primary, secondary, multiguna. Artinya ada objek yang perlu dijaminkan. Nah, objeknya itu apa? Yaitu tadi, agunan. Agunannya itu apa? Rumah. Kenapa disebut dengan agunan? Jadi agunan itu dianggap sebagai aset calon debitur atau nasabah yang dijanjikan atau dijaminkan kepada bank sebagai penjamin untuk nasabah ini dapat memenuhi perjanjian kreditnya atau dianggap bisa dipercaya untuk mengembalikan pinjamannya. Jadi itu di mana aset calon debitur itu dijanjikan kepada bank nih, misalnya debiturnya tidak mampu bayar gitu ya. Jadinya yang menjadi jaminannya untuk membayar hutangnya adalah si rumahnya itu gitu. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi kredit KPR tadi sudah dibagi jadi 3,
terus juga dijaminkan ada penjaminannya, yaitu berupa agunan. Agunan itu dianggap sebagai aset. Udah sampai di situ, berarti kan ada nih subjek-subjeknya atau nasabah yang seperti apa sih, segmentasi nasabah yang bisa diterima untuk mengajukan KPR. Nah, kita itu ada beberapa segmen. Yang pertama itu ada employee payroll, ada employee non-payroll, dan profesional, self-employee, prioritas, self-employee reguler, dan KPR primary. Terus ada juga self-employee reguler, KPR secondary, dan multiguna. Apa sih bedanya dari kelima segmen ini? Gitu. Jadi teman-teman, ada yang namanya employee, pasti tahulah, dia adalah seorang pegawai. Tapi apa sih bedanya antara payroll dan non-payroll? Kalau payroll itu biasanya dia income-nya atau gajinya itu disalurkan melalui rekening mandiri. Jadi kita mengetahui tuh income-nya berapa, kita lebih kenal lah sama nasabahnya. Gitu. Jadi antara perusahaan dan Bank Mandiri itu sudah bekerja sama nih gitu, untuk penyaluran ini. Sehingga itu menjadi salah satu segmen yang benar-benar kita gunakan atau kita utamakan untuk pemberian kredit. Nah, selanjutnya itu ada employee non-payroll. Nah, kalau non-payroll sendiri, dia seorang pegawai perusahaan, cuman income-nya atau gajinya itu tidak disalurkan melalui Bank Mandiri, teman-teman. Jadi bisa dari Bank BCA atau bank lain gitu ya. Tidak bekerja sama perusahaannya sama Bank Mandiri. Atau biasanya ada juga sih beberapa perusahaan yang kerjasama hanya di beberapa produk seperti HOP dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada profesional. Siapa aja sih profesional? Ya seperti pengacara, notaris, dokter, dan lain-lain. Itu dianggap sebagai seseorang yang profesional, yang mempunyai legalitas sendiri secara sah. Kalau self-employee sendiri, itu adalah self-employee itu sama halnya dengan wira swasta. Ada yang prioritas dan ada yang reguler. Apa sih bedanya reguler dan prioritas? Pastinya teman-teman tahulah kalau prioritas itu dia merupakan pengusaha yang sudah memiliki track record yang baik dan income-nya sudah benar-benar tercatat dengan baik, yaitu untuk nasabah-nasabah prio kita. Nah, kalau self-employee reguler itu wira swasta biasa. Nah, ada yang tadi, ada yang primary, ada yang secondary, dan multiguna. Kalau primary, tadi untuk pembelian rumah baru, secondary itu untuk rumah bekas, dan multiguna itu untuk penambahan biaya. Nah, itu gambaran besar untuk Mandiri KPR sendiri. Sampai sini, mungkin ada yang ingin bertanya dulu, supaya nggak kejauhan nih. Jadi kita sama-sama enak ya kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mumpung slide ini baru selesai. Ada yang bingung Semua dari tanya, penjelasan Kak. saya? Boleh. Dari Torik ya? Iya. Jadi kan tadi dijelaskan kalau kita mau KPR ataupun tadi yang KKB itu kita mesti mengagunkan suatu aset. Nah itu kan kalau KKB tadi kita mengagunkan kendaraan, sedangkan kalau KPR ini kan kita mengagunkan rumah tinggal. Nah yang asetnya itu apakah berupa rumah atau kendaraan yang kita baru mau beli itu, atau kita harus sudah mempunyai rumah atau kendaraan lain yang diagunkan, Kak? Oke, untuk KPR primary ya, berarti? Halo? Iya, Kak. Ya, jadi untuk KPR primary sendiri itu yang diagunkan adalah rumah yang ingin dibeli. Gitu. Jadi pembiayaan KPR ini ditujukan untuk rumah yang baru ingin dibeli. Tapi statusnya mungkin rumah itu belum selesai. Biasanya itu kita bekerja sama dengan berbagai macam developer. Kurang lebih ada 1000 proyek lebih lah gitu ya, yang kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi dia membangun rumah biasanya. Nah, nanti calon nasabah ini datang ke developer, ada rumah yang mereka mau beli, baru tuh
udah di DP, ngubungin Bank Mandiri untuk dibiayai. Seperti itu. Jadi nggak perlu ada rumah dulu atau punya kendaraan dulu kalau mau KPR atau KKB. Jadi rumah yang mau dibeli itulah yang jadi agunannya atau asetnya. Oh iya baik Kak, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya di slide ini? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa Mandiri KPR itu merupakan produk dari Bank Mandiri yang menjaminkan agunan atau huniannya sebagai aset untuk peminjaman pembiayaan. Nah, dari KPR sendiri itu ada 3 macam. Tadi yang sudah disampaikan. Ada new booking, take over, dan juga top up. Ya. Nah, definisi-definisi ini sebenarnya kurang lebih sama gitu yang tadi saya jelaskan sendiri. Kalau ini kan lebih ke KPR regulernya ya, bukan multigunanya. Jadi kalau KPR reguler atau KPR biasa itu dibagi 3. Yang pertama itu new booking. New booking itu kredit konsumtif yang diberikan bank kepada perseorangan atau individual untuk membeli rumah baru. Rumah yang masih dalam tahap pembangunan ataupun rumah yang lama gitu. Jadi Mandiri KPR New Booking ini bisa rumah baru ataupun rumah second. Gitu. Yang penting New Booking ini adalah subjeknya si nasabah ini belum pernah memiliki rumah dan belum pernah kredit rumah di Bank Mandiri, belum memiliki rumah, jadi dianggap itu adalah salah satu Mandiri KPR yang new booking. Jadi dia belum memiliki agunan atau apapun. Makanya diberi pembiayaan oleh Bank Mandiri. Gitu. Nah, sedangkan kalau take over itu adalah pengambil alihan. Take over itu pengambil alihan dari bank lain masuk ke Bank Mandiri. Artinya misalnya nih, saya kasih contoh, nasabah A itu sudah mengajukan kredit KPR di bank A misalnya gitu. Dia sudah berjalan selama 12 bulan. Nah, dia mau pindah ke Bank Mandiri. Jadi si kredit KPR di Bank A itu dipindahin sama si nasabah ini ke Bank Mandiri. Nah, itulah yang disebut take over. Jadi dialihkan kreditnya gitu ke take over. Nah, kalau Mandiri KPR top up itu nasabah-nasabah existing kita. Dia sudah menjadi nasabah KPR kita, kreditnya sudah berjalan, tapi dia membutuhkan biaya tambahan nih, gitu. Nah, udah berjalan 12 bulan, dia mengajukanlah untuk kredit si top up ini. Top up itu artinya adalah penambahan limit kredit atas fasilitas Mandiri Kredit yang sudah berjalan. Jadi misalnya agunannya dinilai 100 juta. Dia sudah berjalan 12 bulan misalnya. 12 bulan itu cicilan dia sudah dibayar sebesar 100 juta gitu. Jadi sisa utangnya itu masih 900 juta. Sisa pinjamannya masih 900 juta. Artinya si nasabah ini bisa mengajukan lagi untuk penambahan dari 900 jutanya itu, yaitu penambahan pinjaman misalnya 50 juta. Jadi utangnya ditambah lagi 50 jadi 950. Kurang lebih gitu sih kalau untuk yang top up ini. Jadi dari ketiganya kalau new booking itu pembelian rumah ya, take over pengambil alihan kredit, sedangkan kalau top up itu penambahan limit pinjaman. Gitu. Nah, untuk target marketnya siapa aja? Yang jelas pastinya tadi dari segmen-segmen yang sudah dijelaskan, yaitu pegawai, wira swasta, dan profesional. Selain dari segmen, kita juga biasanya lihat dari income. Income-nya itu kita hitung biasanya dari UMR atau dari standar lah ya.
standar kalau di luar daerah Jabodetabek itu 2,5 juta per bulan. Kalau dari Jabodetabek itu biasanya 3,5 juta per bulan. Itu minimal sekali gitu. Nah, selain dari segmen, dari income gitu ya, kita juga melihat usia, di mana usia minimal itu 21 tahun, usia maksimal itu kalau pegawai 55 tahun, dan 60 tahun untuk wira swasta. Kenapa kita sebut dengan usia minimal 21 tahun? Karena berdasarkan hukum, orang yang dianggap cakap hukum itu di usia 21 tahun, yang bisa melakukan perjanjian. Kalau pertanyaannya, berarti kalau di bawah 21 tahun, bisa nggak sih? Bisa-bisa aja. Tapi itu mengikuti ketentuan hukum, di mana harus ada wali mungkin, atau dia sudah dianggap cakap hukum di mata masyarakat, itu masih merujuk dengan berbagai macam undang-undang. Gitu. Nah, lalu kalau usia maksimalnya di 55 tahun dan 60 tahun. Kenapa kita lihat kayak gitu? Karena dalam suatu perusahaan, pegawai itu dianggap usia produktif itu di umur 55 tahun. Sedangkan kalau wira swasta itu dianggap masih produktif di 60 tahun. Kenapa harus dilihat dia masih produktif atau tidak? Itu menjadi salah satu jaminan untuk kita bahwa beliau masih bisa untuk berkomitmen melaksanakan penyelesaian dari pinjamannya gitu. Jadi kalau udah lewat dari 55 tahun, dianggap dia sudah tidak mampu atau ditakutkan beresiko tidak mampu untuk membayar angsurannya atau pinjamannya gitu. Nah, selain itu syarat lain apa nih gitu. Kalau new booking sih nggak ada ya, syarat lain paling KTP, NPWP dan lain-lain, standar dokumen. Tapi kalau take over itu dia harus merupakan debitur dari bank lain yang sudah berjalan umur kreditnya setidaknya 12 bulan. Sedangkan kalau top up, itu debitur existing, dia harus punya kredit KPR di Bank Mandiri dengan ketentuan umur kredit telah berjalan selama minimum 12 bulan. Gitu. Nah, dari masing-masing produk KPR ini, fitur-fiturnya ada apa aja? Yang pertama, itu pasti kita lihat dari limit kreditnya. Itu kita bisa mulai dari 45 juta sampai dengan 15 miliar. Lalu untuk khusus top up itu minimal 10 juta dan setelah top up itu minimal 45 juta sampai dengan 15 miliar. Terus tenor maksimal 20 tahun untuk pembelian rumah tinggal dan maksimal 15 tahun untuk ruko, rukan, dan apartemen. Nah, tenor maksimal 20 tahun ini sekarang nggak cuma ada beberapa produk kita yang juga bisa lebih dari 20 tahun, yaitu 25 tahun tapi untuk segmen-segmen tertentu. Ya. Nah, pembeliannya tadi untuk peruntukan apa aja, agunannya itu ada rumah tinggal, apartemen, ruko, dan rukan. Nah, untuk biaya kredit biasanya selain melakukan pengajuan aplikasi, nasabah itu juga harus melakukan pemenuhan beberapa biaya-biaya kredit yang harus dibayarkan ketika mengajukan kredit KPR. Yang pertama, itu ada biaya provisi 1% besarnya dari limit kredit, terus biaya administrasi 0,1%, atau 500.000. Mana yang kira-kira lebih besar? Kalau misalnya dari 0,1% itu lebih besar dari 500.000, maka yang dipilih adalah 0,1%. Tapi kalau misalnya biayanya di bawah 500.000, berarti dia yang dipilih adalah 500.000. Lanjut, biaya premi asuransi. Biaya premi asuransi ini bertujuan untuk mengcover jika ada resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh nasabah. Biaya taksasi agunan itu merupakan biaya untuk penilaian berapa sih besar harga properti atau hunian yang akan diajukan sebagai agunan gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada biaya notaris untuk pelaksanaan perjanjian kredit.
Nah, untuk syarat-syarat lain yang harus dipenuhi oleh nasabah, nasabah itu harus memiliki SLIK OJK atau biasa kita kenal dengan IDEP BI atau ID BI, termasuk SPOS-nya. SPOS itu adalah pasangannya 6 bulan terakhir dengan performing loan. Performing loan itu kolektabilitas kalau kalian tahu. Jadi kolektabilitas itu ada call 1, call 2, call 3, call 4 sampai dengan call 5. Nah, nasabah itu nggak boleh lewat dari call 1. Call 1 itu lancar, call 2 itu dalam perhatian, call 3 itu dalam perhatian khusus, call 4 itu sudah tidak lancar atau telat, ya, terlambat, call 5 itu udah write off atau udah hampir mau hapus buku. Gitu. Jadi yang paling bagus itu adalah call 1. Nanti ada usia-usianya tuh. Maksudnya usia-usianya itu jarak keterlambatan pembayaran kreditnya itu berapa lama gitu. Itu dilihat juga. Nah, tadi saya udah sampaikan kan kalau kolektabilitasnya itu harus lancar selama 6 bulan terakhir, toleransi keterlambatan maksimal 5 hari kerja. Nah, sebelum masuk ke Mandiri Multiguna, untuk Mandiri KPR yang reguler ini, ada pertanyaan? Izin bertanya, Kak. Oke, gantian dulu. Yang Yusuf dulu, gimana? Oke, baik, Kak. Mungkin ini sedikit melenceng ya. Aku pengen bertanyakan, misalnya ada suatu skenario gitu, Kak. Misalnya si nasabah ini tuh udah mengambil KPR tuh sudah 55 tahun ya. Terus tiba-tiba si nasabah tersebut tuh misalnya, mohon maaf, misalnya dia meninggal dunia, apakah si rumahnya akan diambil atau gimana ya, Kak? Oke, ya ini langsung saya jawab ya. Jadi KPR si nasabah ini kan selama 5 tahun kita anggap dia lancar ya pembayarannya, tidak ada tunggakan gitu. Nah, makanya ketika meninggalnya nasabah ini bukan atas kehendaknya ya, maksudnya ada pertimbangan lain lah pasti gitu ya. Kalau misalnya memang meninggal dunia segala macam, itu kalau ahli warisnya melaporkan dan mengajukan kepada Bank Mandiri itu akan ada kebijakan untuk pemberhentian penagihan. Makanya disitulah gunanya adanya premi asuransi. Jadi yang akan mengcover pinjaman nasabah itu adalah si asuransi itu. Gitu. Tapi tergantung ya, nanti dilihat dulu kasusnya. Karena dari masing-masing asuransi itu biasanya ada persyaratannya tuh. Mereka mau cover itu seperti apa. Misalnya kayak bukan penyakit jantung atau penyakit yang sudah diketahui, itu biasanya nggak diakuin sama ada beberapa asuransi. Gitu. Jadi asuransi itu nanti ada 2. Asuransi jiwa dan ada asuransi kebakaran gitu. Jadi atau resiko-resiko asuransi lainnya. Jadi di luar di luar asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan itu biasanya terkait meninggal dunia dan lain-lain gitu ya. Tapi dilihat lagi nih meninggal dunia kenapa? Itu ada syarat-syaratnya. Kalau misalnya ini ada juga tuh asuransi untuk misalnya rumahnya kebakaran segala macam, itu juga di cover. Karena kan pasti merubah bentuk rumah kan. Nah, itu kan bank juga jadi bertanya gitu. Gimana nih nilainya nanti turun. Nah, jadi di cover nih sama kerugian, asuransi kerugian. Gitu. Jadi kalau misalnya dia lancar dan tidak ada kendala, terus ahli warisnya juga melaporkan, itu bisa aman-aman aja sebenarnya. Dan dia tidak ada klausula atau perjanjian atau joint income dengan keluarganya. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab untuk dianggap gagal bayar gitu. Itu nggak ada gitu. Kecuali ahli warisnya tidak melaporkan dan masih ada inisiatif atau inisiasi untuk membayar pinjaman tersebut. Jadi ya Bank Mandiri juga tidak akan ada tindakan apapun, ya tetap berjalan aja kreditnya gitu.
Semua nanti tercantum dalam perjanjian kredit. Gitu. Jelas sampai sini aku ngejelasinnya? Jelas Kak, terima kasih banyak. Iya, oke. Ya, tadi siapa selanjutnya yang cewek? Saya izin nanya, Kak. Oke. Jadi misalkan kalau misalkan ada nasabah yang gagal bayar, kemudian itu rumahnya disita, terus dilelang atau dijual kembali gitu, tahapannya gimana Kak dari bank sendiri? Oke, itu prosedurnya pasti masih panjang ya sebenarnya. Kalau masalah terkait gagal bayar, biasanya kita ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, pemanggilan dan lain-lain gitu dari bank. Nah, setelah itu nanti ada nggak sih itikat baik dari nasabah ini untuk melakukan pelunasan? Apabila tidak ada itikat baik, berarti rumah disegel. Nah, setelah disegel, itu biasanya masih diberikan waktu. Tapi ketika memang tidak ada itikat baik lagi nih dari nasabah, biasanya kita buat pelaporan dulu gitu untuk ke bagian lelangnya gitu ya. Jadi ada lembaga lelang yang perlu kita laporkan lah gitu bahwa rumah ini bermasalah bla 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 bla. Masuk ke balai lelang, setelah ke balai lelang nanti baru dilakukan pelelangan. Nah, apabila di lelang itu rumah itu laku dan terjual, maka sebagian besar untuk melunasi kredit si nasabah yang tertunda gitu. Nah, nanti biasanya dilihat lagi ada sisa atau enggak gitu. Jadi kesepakatan aja komunikasi antara bank dan si nasabah tersebut. Gitu. Kita juga biasa untuk main langsung lelang-lelang aja gitu. Ada pernyataan dulu bahwa dia udah nggak mampu bayar, dia setuju untuk dilelang dan lain-lain gitu. Itu masih prosesnya lumayan panjang. Iya, sama-sama. Ada lagi? Saya mau bertanya, Kak. Oke. Biasanya tuh dalam case apa atau apa sih alasan nasabah ingin take over kreditnya dari bank lain ke Bank Mandiri, dan pengambil alihan kredit dari bank lain yang sejenis ini itu maksudnya bank BUMN atau asal itu bank konvensional atau gimana? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Untuk bank sendiri itu kita tidak melihat dia BUMN, BUMD atau apapun. Yang jelas dia terdaftar dan dia diawasi oleh OJK, itu aja, legalitasnya jelas. Gitu, itu yang pertama ya. Kedua, untuk alasannya sih bermacam-macam. Jadi kan namanya Bank Mandiri, bukan Bank Mandiri, namanya KPR itu ada yang namanya suku bunga. Nah, suku bunga itu ada yang flat dan floating. Gitu. Nah, kalau flat itu biasanya sepanjang tahun, misalnya flat atau fix ya, biasanya disebut fix 5 tahun, 3,5% fix 5 tahun. Nah, selama 5 tahun cicilan dia sama aja gitu. Nah, tapi nanti pas udah di titik lewat dari 5 tahun, berarti dia harus floating. Floating itu naik, biasanya naiknya tinggi, sekitar 11%. Nah, itu tuh yang biasanya ngebuat nasabah ngerasa cicilan RDW waduh, flat udah apa mulai mahal nih, gue pindah deh ke bank lain. Karena kan kalau dari bank lain masih kayak nol lagi flat ya? Gitu. Itu biasanya yang menjadi alasan nasabah. Atau bisa jadi ya tergantung banknya nggak support, nggak komunikatif, ya tergantung lah, alasannya macam-macam sih. Ada yang juga yang pengen kayak tadi take over tapi nambah limit. Biasanya di bank ini rumahnya dia dinilai 800 juta, ternyata di bank ini dinilai 900 juta gitu. Ya dia pindah ke bank yang B, tapi di up lagi sama dia. Yang awalnya dia pinjamannya 800 juta dibuat sama dia 900 juta. Jadi dia dapat fresh money dari yang B ini gitu. Macam-macam sih, itu tergantung dari orang-orangnya sendiri mau alasannya apa. Oke, terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Ada lagi untuk yang flight ini? Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu. Nah, selanjutnya itu mandiri multiguna. Mandiri multiguna itu
sama sebenarnya kayak Mandiri KPR, ada new booking, take over, dan top up. Nah, new booking itu mengagunkan rumah tinggal atau rumah toko atau rumah rukan atau rumah rusun, hunian apartemen atas nama yang bersangkutan atau suami atau istri yang bersangkutan. Jadi dia pakai sertifikat, dia udah punya rumah, dia butuh biaya untuk berbagai macam kebutuhan, digadaikan atau dijaminkan ke bank. Itu nanti dia dapat fresh money. Itu new booking, tapi dia belum pernah atau dia bukan debitur Bank Mandiri KPR. Jadi dia nggak ada KPR nih. Jadi masih benar-benar sertifikat yang benar-benar sertifikat diagunkan ke nasabah. Beda tadi kalau misalnya KPR reguler kan. Yang new booking itu dia belum bisa jadi dia belum punya sertifikat. Bisa jadi ya. Karena rumahnya masih dibangun, sertifikatnya harus dipecah. Tapi kecuali dia rumah bekas. Rumah bekas dia beli dari orang lain untuk dibeli sama dia, tapi melalui penjaminan dari KPR, dari Bank Mandiri. Nah, kalau multiguna ini harus sertifikatnya nama dia, gitu. Atau nama istrinya, atau nama satu garis keturunan ke bawah biasanya. Jadi misalnya saya ini punya rumah, saya butuh dana, saya punya sertifikat rumah, saya agunkan di bank. Nah, itu masuk ke Mandiri Multiguna New Booking. Saya belum pernah jadi debitur Bank Mandiri atau apapun. Nah, tapi kalau misalnya saya mau beli nih rumah baru atau bekas dari si A. Nah, saya beli, saya bilang nih sama Bank Mandiri, Bank Mandiri, saya ada rumah yang mau saya beli secondary di si A, tolong dong biayain. Gitu. Otomatis di situ ada penambahan biaya biasanya untuk sertifikat balik nama. Gitu. Jadi bedanya itu ya, jelas ya. Kalau multiguna itu punya sendiri, kalau new booking itu dari orang lain dialihkan ke kita dibeli. Kalau take over itu merupakan fitur dari Mandiri KPR Multiguna berupa pengambil alihan kredit atas nama yang bersangkutan dari bank lain atau perusahaan lain yang telah berjalan selama jangka waktu tertentu dengan maksimum limit kesesuaian perhitungan. Sama kayak tadi kalau take over. Tapi harus sertifikatnya itu atas nama kita sendiri. Kalau tadi KPR reguler, take over itu kan harus atas nama orang lain yang kita beli gitu. Tapi kita agunkan atau kita jaminkan di bank untuk dibiayai. Nah ini sama kalau Mandiri Multiguna. Kalau top up merupakan penambahan limit kredit atau fasilitas kredit Mandiri KPR Multiguna yang sudah berjalan dalam waktu tertentu. Sama poinnya, bedanya kalau tadi KPR reguler itu dia memang diperuntukkan untuk pembelian rumah. Kalau ini dia udah menggadaikan nih yang si new booking ini, Mandiri Multiguna new booking ini udah berjalan 12 tahun, 12 bulan. Dia butuh nambah dana lagi, ya udah di top up sama dia. Gitu. Nah, untuk target marketnya sendiri, pegawai wira swasta dan profesional, minimal income 5 juta, tadi sama, usia minimal 21, maksimalnya 55 dan 60. Gitu. Syarat lainnya juga sama, berjalan 12 bulan minimum, terus dia harus dari bank lain dan juga multiguna existing. Kalau limit dari Mandiri Multiguna ini biasanya 100 juta sampai 10 miliar. Untuk wira swasta kita dibatasin, itu untuk maksimum 2 miliar. Terus kalau untuk top up minimal 20 juta dan limit setelah top up minimal 45 juta sampai dengan 10 miliar. Tenor maksimum sampai dengan 10 tahun untuk pegawai dan profesional, itu 10 tahun untuk wira swasta. Biaya-biayanya sama, itu ada provisi, admin, asuransi, taksasi agunan, dan notaris. Syarat lainnya itu adalah SLIK OJK, termasuk spouse-nya 6 bulan terakhir performing loan, lalu kolektabilitas lancar 6 bulan terakhir. Nah, itu untuk multiguna. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk? Sambil saya izin minum dulu ya.
Oke, nggak ada ya, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu tadi syarat-syaratnya itu gimana sih kalau kita mau menghitung keeligibilitasan seorang calon debitur untuk dianggap atau diakui dia mampu untuk membayar cicilannya. Kalau tadi dari auto itu udah ngejelasin ya, kalau mereka itu menggunakan DSR. Sedangkan kalau KPR itu menggunakan DBR. Apa sih bedanya debt burden ratio dengan debt service ratio? Gitu. Nah, kalau DBR ini adalah perbandingan total kewajiban dengan total penghasilan. Jadi, misalnya saya, gaji saya atau income saya, pendapatan saya itu 10 juta per bulan. Nah, kalau KPR itu biasanya ngitung nih sesuai segmennya. Kayak yang di bawah ini, kalau kita lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kayak PNS, TNI, Polri, itu 70%. Kalau gajinya di bawah 5 juta. Kelihatan nggak kekecilannya? Ini saya gedein lagi. Nah, ini 70% untuk gaji di bawah 5 juta. 5 sampai 10 juta itu juga 70%, lebih dari 10 juta itu juga 70%. Jadi persentase ini untuk DBR dianggap dapat mampu membayar kredit apabila 70% ini terpenuhi dan belum lewat dari 70%. Misal, saya gaji 10 juta. Ya. Berarti DBR saya 7 juta. Karena 70% ya kita hitungnya. Nah, dari 7 juta itu dilihat lagi tuh, udah ada cicilan apa aja ya. Oh, kartu kreditnya sekian. Misalnya kartu kreditnya 1 juta, Shopee Pay Later atau Kredivo-nya 1 juta, cicilan mobilnya 2 juta. Nah, itu udah 4 juta tuh. Udah kepake di BR-nya 4 juta. Berarti udah kepake 40%. Masih sisa 30% lagi. Nah, itu masuk nggak tuh untuk cicilan rumahnya kalau 30%? Misalnya, kalau cicilan rumahnya dilihat cuma 2.500.000. Oh, berarti dianggap mampu nih nasabahnya untuk KPR. Tapi kalau cicilan rumahnya 4 juta, itu dianggap tidak mampu. Karena dianggap nasabah tersebut sudah over dari DBR. Kenapa sih muncul adanya DBR ini? Karena 70% banding 30% itu, 70% dianggap untuk melunasi berbagai macam pinjaman si nasabah itu. 30%-nya itu biasanya untuk biaya hidup. Jadi nggak boleh diganggu-gugat untuk kehidupan ke depannya. Gitu. Makanya disitulah yang diperhitungkan dengan bank bahwa nggak boleh lebih dari 70%. Karena mempertimbangkan kesejahteraannya. Nah, jadi di sini ada nih payroll, non-payroll, dilihat berapa persennya. Nah, kalau auto tadi, dia menggunakan, kalau KKB itu dia menggunakan DSR, di mana perbandingan kewajiban atas aplikasi yang sedang diajukan dengan total penghasilan. Kalau ditanya untuk DBR atau DSR, pasti untuk DSR. Karena DSR tidak melihat kewajiban-kewajiban lainnya. Dia hanya melihat berapa sih income-nya, misalnya income-nya 10 juta. Berarti ngambilnya 30%. Ya udah, 10 juta dari 30%, ya 3 juta. Dianggap mampu dia membayar cicilan atau pinjaman tersebut. Kalau misalnya di KPR, ya masih dilihat cicilan kartu kreditnya berapa, dan lain-lain berapa. Itulah bedanya DBR dan DSR. Sebelum masuk ke LTV, paham di sini DBR atau DSR, atau masih bingung, ada yang mau ditanya? Nggak ya, kita lanjut. Oke.
Nah, LTV. Nah, tadi juga di KKB dijelasin ya LTV itu apa. Loan to value atau rasio pinjaman dibandingkan dengan nilai properti yang dijadikan agunan. Biasanya nilai LTV ini diatur di produk KPR yang bervariasi tergantung dari jenis agunannya, segmennya, tier developernya, dan urutan fasilitas kreditnya. Jadi itu sebagai pertimbangan-pertimbangan oleh bank untuk memberikan kreditnya. Seberapa besar sih kira-kira bisa dipenuhi LTV-nya gitu. LTV ini bisa dibilang gini, persetujuan atau biaya yang disetujui oleh bank untuk diberikan pembiayaan kepada nasabah atau calon debiturnya. Nah, kenapa dilihat dari jenis agunan? Biasanya dilihat dari harga rumahnya, bangunannya gimana, dari bahan apa, itu jadi pertimbangan. Berapa persen sih LTV yang akan diberikan? Kalau segmennya, segmen apa? Wira swasta kah? Pegawai kah? Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya dilihat. Yang kemungkinan resiko tinggi itu pasti LTV-nya di kecil. Tier developer. Kalau tier developer itu kita punya tier 1, tier 2, dan tier reguler. Nah, kalau tier 1 itu jelas developer besar yang sudah memiliki nama yang bagus. Contoh, Sinarmas, Ciputra. Nah, itu developer besar gitu. Nah, kalau developer kecil biasanya masih developer yang belum terlalu terkenal tapi punya project yang bagus-bagus gitu. Terus kalau reguler biasanya yang masih standar biasa lah. Jasoso yang punya project tapi belum banyak gitu. Terus kalau fasilitas kredit, nah fasilitas kredit tuh biasanya dilihat juga. Misalnya saya udah punya belum ya, udah pernah punya KPR belum ya? KPR cewek Gitu, piro persen? dilihat fasilitas kreditnya Bunganya flat apa ora? keberapa, ke 1 misalnya. Oh ternyata sekarang lagi berjalan Piro naik? KPR juga. Tapi Berarti ini flat nanti di dhisik kan? fasilitas keduanya nggak bisa semaksimal Berapa KPR persen? 1. Karena dianggap kan punya 2 agunan yang Ah, harus dijaminkan. Nah, itu juga dilihat. Nah, kalau di sini rumah tinggal itu segmen 1, 2, 3, segmen 1 itu yang payroll tadi itu biasanya dihitung 95, 90, 80 dan seterusnya. Tapi kalau segmen 2, 3, 4 itu 95, 85, 75. Itu kayak profesional, employee non payroll, wira swasta dan lain-lain. Kalau apartemen sama dilihat dari segmennya, FK-nya dan juga tier-nya. Tier 1 kah, tier 2 kah, reguler kah gitu. Ruko-rukan juga sama. Jadi kalau menghitung LTV gimana sih? Gitu. Nah, biasanya LTV itu limit kredit yang diberikan dibagi dengan nilai agunan. Limit kreditnya misalnya agunannya $1,5 M, LTV-nya 90%, berarti kan 1,350 gitu yang disetujuin. Artinya sisanya 150-nya gimana? Ya berarti itu harus jadi DP-nya gitu. Jadi kalau harga rumah 1 miliar LTV-nya 95%, berarti kan yang dibiayai 950, 50 jutanya itu di DP oleh atau dibayarkan oleh nasabah. Sampai sini jelas yang LTV ya? Ada yang mau bertanya sebelum masuk ke dokumen pengajuan aplikasi? Mbak, saya mau nanya. Boleh. Tadi kan yang apartemen tuh ada segmen 1, ada tier 1, 2, sama reguler. Itu gimana ya maksudnya? Contohnya tuh gimana ya? Ya tadi, kalau tier 1, tier 2, itu dilihat dari developernya.
tier itu developernya besar perusahaan developernya. Makanya kalau tadi tier 1 dia itu untuk developer yang sudah memiliki nama, perusahaannya gede, bonafit, sudah memiliki project-project bagus, punya track record yang bagus, itu biasanya disebut tier 1. Contoh kayak Ciputra, Agung Podomoro, Sinarmas, itu kan tier 1. Emang perusahaan-perusahaan gede. Kalau tier 2 itu biasanya perusahaannya nggak begitu gede, tapi banyak project-project yang cukup bagus dan nggak semua daerah ada biasanya. Kalau tier reguler itu yang nggak terlalu banyak projectnya, biasanya harga-harga lebih murah dibandingkan tier 1, tier 2. Itu yang ngebedainnya. Gitu ya. Tadi pertanyaannya bedanya tier reguler, tier 1, tier 2 ya? Iya, betul. Ya, Oke, itu banget. buat ngebedainnya. Ada lagi? Oke, nggak ada, langsung ya. Kita masuk ke dokumen pengajuan aplikasi ya. Segmen tadi employee payroll, non-payroll, profesional, nasabah prioritas, segmen self-employee regular, primary, dan juga secondary, dan juga multiguna. Employee payroll biasanya itu pegawai-pegawai BUMN, BUMD, perusahaan-perusahaan rekanan. Kalau non-payroll biasanya employee non-payroll, perusahaan-perusahaan yang bukan rekanan dan juga profesional. Itu aplikasinya harus diisi lengkap. Surat pernyataan jumlah kepemilikan fasilitas kreditnya harus disertakan dan TPPDN-nya harus dilampirkan. Dokumen identitas biasa KTP, NPWP, surat nikah, kartu keluarga. Dokumen penghasilan itu biasanya slip gaji, surat keterangan perusahaan kalau dia wira swasta, izin praktek, catatan transaksi, terus laporan keuangan 2 tahun terakhir, SIUP, SITU, NIB, TDP, dan akta perusahaan kalau wira swasta. Nah, kalau untuk data gunanya sendiri apa yang dibutuhkan? Surat pemesanan rumah, itu biasanya untuk rumah baru. Surat atau surat penawaran rumah, itu biasanya untuk rumah-rumah inden. Atau sertifikat tanah. Sertifikat tanah itu biasanya untuk rumah second ataupun multiguna. Nah, kalau untuk nasabah prioritas, dokumen pekerjaannya nanti cukup aja dilampirin dengan surat keterangan outlet prioritas. Karena masing-masing outlet prioritas kami itu pasti punya data nasabah. Nah, kalau dari Bank Mandiri sendiri, untuk retail credit atau RCC ya, retail credit centernya itu terbagi di berbagai macam wilayah, ya. Itu ada di Palembang, terus ada di Jakarta, ada di Surabaya, dan juga ada di Makassar. Kenapa sih kita dibagi RCC-nya di berbagai macam wilayah? Karena region-region kita ataupun cabang kita, area kita itu terbagi ada di 12 region. Kita punya 12 region. Nah, 12 region ini ada di region 1 itu untuk Sumatera dan sekitarnya. Ada Palembang, Padang, Lampung, Jambi, bagian Sumatera, pokoknya itu region 1, region 2. Kalau RCC-nya berpusat di Palembang. Nah, kalau region 3, 4, 5 itu Jabodetabek, RCC-nya itu ada di Jakarta, di Cikini. Terus RCC Surabaya itu di region 6, 7, 8, 11. Biasanya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sekitarnya. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Gitu. Sama Bali. Gitu. Nah, kalau RCC Makassar itu untuk region 9, 10, dan juga 12. Itu udah jauh ke daerah Kalimantan, Papua, dan sekitarnya itu jadi 1. Hilang ya kameranya. Oke, selanjutnya kita masuk ke
flow proses mandiri KPR new loss. Jadi proses KPR mandiri itu gimana? Kita ada yang namanya lospega. Lospega itu adalah untuk pelaksanaan proses mandiri KPR. Jadi mulai dari end to end-nya di lospega itu. Mulai dari sales, ya kan, misalnya ada seorang nasabah nih, nasabah A mau ngajuin mandiri KPR melalui si sales, anggap aja namanya Rio misalnya. Nah, si sales Rio ini mengkolek datanya nasabah gitu ya, mengisi segala macam, dilaporin lah ke RM, biasanya relationship manager yang ada di area atau di cabang. Nah, itu di-input, datanya di-input lah ke loss. Nanti dari loss itu akan terkirim ke tim verifikasi. Biasanya tahap awal itu masih di bagian area. Itu dicek dulu kebenaran dokumennya, pengajuannya, pengisiannya, udah benar semua, baru masuk ke RCC. Tadi Retail Credit Center. Nah, disitulah pusatnya untuk proses Bank Mandiri. Proses KPR-nya. Mulai dari verifikasi dokumen, IDE, benar nggak sih namanya, benar nggak sih income-nya, eligibilitasnya gitu ya. Di-input, masuk ke loss, dicek dulu slik OJK-nya. Debitur ini bagus nggak kolektabilitasnya, eligible nggak? Kalau masuk, oke, biasanya langsung masuk ke detail data entry. Detail data entry ini biasanya mulai dari slip gaji, income, mencukupi atau enggak, dan lain-lain. Setelah itu, income verification. Biasanya dilihat, oh cukup kok gajinya, cukup kok income-nya, bener nggak sih dia digaji dari perusahaan ini, bener nggak sih gajinya segini, nah itu. Barulah masuk ke tahap 2, itu collateral verification. Collateral verification itu untuk agunannya. Nah, untuk agunannya itu apa aja? Biasanya dicek rumahnya bener nggak sih, alamatnya bener nggak sih, kondisi rumahnya bener nggak sih bagus, oh bener nggak sih di developer ini, oh rumahnya dibuat dari apa ya, marmer kah atau apakah, karena kan kalau yang diagunkan itu seluruh rumahnya ya, jadi itu yang dilihat. Nah, kalau udah oke, berarti dicek nih kreditnya bisa approve. Nah, setelah approve nanti dikasih tahu ke area kita bahwa oke nih approve dengan limit sekian. Nah, nanti disampaikan kepada nasabah nih ada SPPK, surat penawaran perjanjian kredit, di mana Bapak ini ada SPPK, limitnya di approve segini, Bapak oke nggak? Gitu. Kalau oke, biasanya langsung PK, perjanjian kredit. Tapi ada in case misalnya kredit approve, tapi dia ditolak, ya udah. Kalau ditolak, kita review dulu nih, kenapa nih biasanya ditolak? Dokumennya kurang kah atau apakah? Nah, biasanya kalau dokumen kurang, itu di-sandbag lagi, gitu, dibalikin lagi ke tahap awal. Tapi kalau misalnya memang dia udah nggak eligibilitas, ya udah ditolak aja. Kadang penolakan itu nggak cuma dari Bank Mandiri, dari nasabah juga ada. Jadi nasabahnya misalnya, nggak mau masa limitnya segitu. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah oke, sama-sama oke, nasabah setuju, perjanjian kredit jalan, barulah nanti pembayaran kayak penutupan asuransi dan lain-lain, barulah pencairan, namanya disbursement. Nah, disbursement ini dicairin kemana nih? Tergantung. Kalau misalnya dia KPR baru, new booking, dan itu sama developer, biasanya dicairkan langsung ke developer, gitu. Tapi kalau misalnya buat multiguna dan lain itu dicairin ke rekening nasabah. Jadi pokoknya semua pembiayaan itu di disbursement ini dicairkan, baik langsung ke developer ataupun ke nasabah langsung. Nah, barulah semua data-data nasabah itu disimpan, gitu. Sampai di sini untuk flow-nya ada yang masih bingung, boleh bertanya, silakan. Oke. Saya izin tanya, Kak. Ya, boleh. Siapa? Saya Torik, saya izin tanya,
Kalau semisal kita udah proses KPR itu, sertifikat dan atas nama rumah itu udah jadi namanya nasabah atau masih dalam atas nama banknya, Kak? Oh, atas nama nasabah pasti. Tergantung yang udah balik nama atau belum, udah jadi atau belum. Biasanya kalau belum jadi, itu nanti pemecahannya di terakhir. Itu tergantung nanti developernya. Biasanya masih atas nama developer tuh kalau belum pecah. Tapi kalau sertifikat yang sudah rumah second dan lain-lain, itu nanti biasanya udah balik nama ke nama nasabahnya. Gitu. Kalau multiguna, itu udah pasti otomatis nama nasabahnya. Tapi kalau untuk sertifikatnya itu juga langsung dipegang sama nasabahnya atau Oh kita? enggak, kita yang simpan. Udah, Kak, Karena kan itu dijaminkan ke kita. Nah, itu kita yang simpan. Biasanya nasabah itu megang kopi sertifikatnya aja. Makanya di sini jelaskan safe keeping dokumen. Jadi dokumen-dokumen penting itu sertifikatnya kita simpan. Nanti setelah perjanjian kreditnya selesai atau lunas kreditnya, baru diroyak ke BPN, itu balik ke nasabah. Tapi sertifikat itu masih atas nama nasabah, bukan atas nama bank, karena bank nggak boleh. Untuk kan bukan penguasaan, hanya diagunkan, dijaminkan. Baik, Kak, terima kasih. Jadi nanti kalau udah lunas, itu biasanya ada capnya dari BPN bahwa ini sudah lunas, gitu. Tidak terikat pada perjanjian apapun. Oke, lanjut dulu ya, karena udah jam 11:07. Jadi selain tadi proses, ada beberapa red flag atau yang membuat kredit itu gagal. Nah, itu biasanya sederhana, biasanya seringkali sederhana hingga kita lupa tuh, dianggap udah aja gitu, nggak dijalani gitu, atau nggak diperhatiin banget. Nah, itu biasanya verifikasi dan penghasilan. Itu yang dilihat apa? Yang biasanya dibuat gagal itu prospek usaha, konsistensi data, kewajaran penghasilan, bonafiditas dari perusahaan, itu dilihat. Agunan, kalau dari sisi agunan apa? Marketability-nya, harga jualnya, bonafid developernya ada tunggakan enggak, rumahnya bagus enggak, banjir enggak, segala macam itu dicek. Jenis propertinya apa? Apartemen kah, rumah kah, atau apa? Status kepemilikan sertifikatnya punya siapa nih? Punya orangnya, punya developer atau apa? Itu biasanya harus yang dicek. Kondisi fisik bangunan, bagus nggak? Sesuai nggak? Beresiko nggak? Gitu. Nah, akses jalan, biasanya kalau jalan-jalan sempit agak susah. Karena kenapa hal-hal ini kalau agunan itu harus diperhatikan, in case nanti nasabah dianggap tidak mampu bayar atau gagal bayar. Nah, itu kan nanti ketertarikan orang untuk membeli rumah itu ketika dilelang, itu juga jadi pertimbangan untuk resiko yang akan terjadi. Gitu. Terus dilihat lagi refleksnya tujuan kreditnya apa? Untuk usaha produktif, melunasi kredit bermasalah, atau kuasa jual beli. Ini kan nggak boleh gitu, hal-hal yang kayak gitu nggak boleh. Nah, untuk selanjutnya ide slik OJK-nya, historical stabilitasnya bagus nggak? Pernah write off nggak? Call 1, call 2, call 3-nya gimana? Lancar nggak pembayarannya? Terlambatnya berapa lama? Limit dan outstanding-nya gimana? LTV-nya gimana? Income-nya mampu nggak untuk membayar kredit? Itu harus diperhatikan. Jenis kredit yang diambil apa? Jangka waktu dan jenis agunannya apa? Ya, mungkin ini aja sih dari kita. Kalau market share mungkin ini yang hanya market position aja di Q3 2022 ya, sama market share region per region tadi di region 1, 2, 3 itu Mandiri pertumbuhannya seperti apa. Memang ini persaingan bisnis ya antara Bank Mandiri, BCA, BTF, BNI di industri KPR ini. Kurang lebih itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti aku coba kasih beberapa studi case ke teman-teman? Mungkin ada yang bisa jawab.
Ada yang ingin bertanya dulu? Kak, izin bertanya. Ya. Masih terkait yang sertifikat tadi itu, sertifikat yang diagunkan itu udah harus atas nama nasabahnya atau kalau misalkan masih dalam proses balik nama itu udah bisa ngajuin KPR? Maksudnya gimana? Sorry. Jadi kan untuk sertifikat rumah nih Kak, misalkan itu tuh udah harus nama nasabahnya, kepemilikan nasabah atas rumah itu atau dalam pengajuan KPR-nya itu masih bisa pakai nama developer gitu, belum balik nama gitu. Oke. Nah, kalau itu tadi yang aku jelasin ya, kalau misalnya untuk rumah baru, nggak masalah itu developer, nama orang lain, nggak masalah. Nanti pas udah proses kredit, itu ada proses pembalikan nama. Kalau developer biasanya nunggu berapa bulan dulu rumah jadi, baru sertifikatnya dipecah. Atas nama siapa, itu biasanya ada. Kayak gitu. Tapi kalau multiguna, tadi harus atas nama sendiri, atau istri, atau garis keturunan ke bawah biasanya. Oke, makasih Kak. Ya, ada lagi? Oke, kita langsung masuk ke ini ya, ke study case. Kira-kira teman-teman yang bisa, boleh ya nanti nunjuk tangan, gimana? Oke, di sini ada satu case. Ya, Bapak Marcel ingin mengajukan aplikasi KPR dengan limit 200 juta, dengan tenor 10 tahun, dan bunga 8% fix 3 tahun, di mana installment-nya sebesar 2 juta per bulan. Nasabah tersebut setiap bulannya menerima penghasilan 10 juta. Setelah ditarik slik, ternyata nasabah tersebut memiliki pinjaman kendaraan installment dengan 3 juta per bulan. Kira-kira berapa DBR dan DSR Bapak Marcel? Kita anggap dia pegawai payroll deh, gitu. Ada nggak yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Aku nanti mungkin ada sedikit gift dari CLG, nanti aku coba koordinasikan. Kira-kira ada yang jawab boleh? Oke, nggak ada ya. Nah, jadi kalau dalam case ini sebenarnya coba saya bisa nggak ya ini. Coba kita lihat DSR di sini tadi. Nah, di BR misalnya dia pegawai payroll, kita ambil dia PNS 70%. Nih. Kita anggap ini 70%. 70% ya. Nah, kita lari ke bawah, berarti kalau dia limitnya 200 juta, oke, 200 juta, tenor 10 tahun, installment 2 juta, penghasilan 10 juta, tadi dia pegawai PNS, berarti kita hitunglah 70%, installment-nya 3 juta. Untuk si KPR-nya itu per bulannya 3 juta. Masih bisa nggak kira-kira ini? Berarti kalau dihitung di BR-nya yang diakui atau bisa dianggap lunas itu berapa? Berarti kan 70% dari 10 juta itu 7 juta.
7 juta, dia ada cicilan 2 juta. Kurang 2 juta lagi. Berarti sisanya itu ada 5 juta. Nah, kira-kira kalau dengan 5 juta ini, menurut teman-teman, masih bisa nggak dia buat bayar KPR? Bisa nggak? Bisa, Kak. Bisa. Karena Bisa. DBR-nya masih masuk. Gitu. Ya kan? Nah, jadi sampai di sini jelas ya. Berarti dengan 5 juta ini dianggap dia eligible untuk si 3 juta ini. Kalau kita perhitungannya dari DSR, berapa DSR-nya kira-kira? Kalau misalnya DSR-nya dianggap dia 30%. Dengan installment 2 juta. Bisa nggak kira-kira kalau dihitung pakai DSR? Eligible nggak dia? Enggak ya, Kak? Dia masih eligible karena yang dihitung adalah DSR. Dia tidak melihat installment yang 2 juta ini. Dia hanya ngelihat cicilannya yang 3 juta ini. Makanya tadi dibilangin kalau KKB itu nggak ngelihat cicilan lain karena dia ngitungnya dari DSR. Kita nentuin DSR-nya 30%, ya udah dia dianggap mampu membayar pinjamannya itu sebesar 30% itu. Gitu. Nah, jadi itu jelas kan kalau bedanya DBR dan DSR di sini. Kalau DBR masih ngitung pinjaman-pinjaman lain, kalau DSR udah enggak. Gitu. Clear untuk DBR DSR di sini atau masih ada yang bingung? Oke. Yang kedua, Ibu Marta adalah pegawai nasabah payroll Bank Mandiri. Ibu Marta akan membeli rumah baru dari developer dengan harga 1,5 M melalui Mandiri KPR dengan limit 800 juta. Sedangkan penilaian agunan didapat bahwa nilai agunan tersebut 1 miliar. Berapa persen LTV-nya? Ada yang bisa jawab? Nanti kita kasih hadiah deh. Nanti dicatat dulu tapi namanya siapa ya? Ada yang bisa jawab? LTV-nya gimana tadi perhitungan LTV? 80% bukan nggak? 80%. Coba ya kita jabarin ya. Harganya itu 1,5 M. Ya kan? Limitnya dia ngajuin 800 juta. Berdasarkan penilaian agunan di bawah nilai agunan tersebut sebesar 1 miliar. Penilaian agunan dia 1 miliar. Gitu. LTV sama dengan, kita lihat ya di atas, tadi apa? LTV dibagi dengan nilai agunan. Nih, LTV limit kredit dibagi dengan nilai agunan. Berarti tadi nilai agunannya adalah 1 miliar. Kita taruh bawah ya. Limit kreditnya dia mau ngajuin berapa? Miliar 800 juta. Berarti berapa? 80% yang diambil dari 1 miliar ini. Sisanya berapa? Berarti 700 jutanya dia DP. Ya kan? Benar. Tadi siapa yang jawab 80%? Muhammad Gilang, Kak. Catat ya, Muhammad Gilang. Ntar saya Oke, selanjutnya ya, masih ada 10 menit lagi, masih ada 2 soal nih. Beben memerlukan dana pendidikan yang cukup signifikan untuk pembiayaan dalam menempuh gelar doktor S3-nya. Saat ini Beben berdomisili di rumah pribadinya dan tercatat telah lunas selama 12 tahun mengangsur fasilitas KPR. Nah, kira-kira produk apakah yang paling cocok ditawarkan ke Beben?
Ada yang bisa jawab? BBN memerlukan dana pendidikan yang cukup signifikan untuk pembiayaan dalam menempuh gelar doktor S3-nya. Saat ini BBN berdomisili di rumah pribadinya dan tercatat telah lunas selama 12 tahun mengangsur fasilitas kredit. Produk apakah yang paling cocok ditawarkan ke BBN? Kredit multiguna, Kak. Kenapa? Karena multiguna itu kan bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan selama mengagunkan rumahnya. Karena dia rumahnya udah lunas, dia bisa mengagunkan rumahnya dan kebutuhannya bisa terpenuhi juga gitu untuk pendidikan. Betul. Jadi karena dia sudah lunas ya rumah pribadinya, KPR-nya berarti udah lunas. Berarti kan dia udah nggak ada fasilitas kredit lagi. Jadi yang bisa ditawarkan adalah multiguna yang biasa, bukan top up atau apapun ya. Tadi Amatul ya? Iya, Kak. Nah, yang terakhir nih sebelum kita penutupan. Bro Billy berprofesi sebagai pengusaha yang memiliki 90% saham di PT ABC selama 3 tahun. Nasabah tersebut sudah menikah dan berencana akan membeli rumah second dari broker TZK. Harga rumah tersebut 1 M, di mana Bro Billy akan membayar DP sebesar 300 juta dan sisanya akan diproses dengan mandiri. Dokumen apa saja yang diperlukan oleh Bro Billy? Ada yang bisa jawab? Untuk rumah second dan dia pengusaha atau wira swasta, kira-kira dokumen apa yang dia butuhkan? Oke. Kita balik lagi ya, mungkin tadi pada lupa. Jadi dokumen yang dibutuhkan untuk segmen reguler ya, primary, baik tier 1 ataupun reguler ataupun sorry. Untuk untuk segmen reguler, secondary dan multiguna ya, baik reguler atau X tier 1 dan tier 2, itu dokumen yang dibutuhkan adalah apa ini? KTP, NPWP, surat nikah, kartu keluarga karena dia sudah menikah. Terus laporan keuangan 2 tahun terakhir, SIUP, NIB, TDP, akta perusahaan. Aplikasi jangan lupa surat pernyataan, jumlah fasilitas kredit, TPPDN. Tapi kan dia udah nggak ada fasilitas kredit sebelumnya, jadi nggak perlu. Terus sertifikat tanah yang diambil, ya, karena dia rumah second. Gitu. Oke, sampai di sini kita sudah selesai di akhir. Kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Kita masih punya 6 menit. Mungkin bisa saya bantu jawab kalau masih ada yang bingung. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Kak. Boleh. Silakan. Berkaitan dengan ini penolakan. Kalau misalnya yang ngajuin kredit itu udah ditolak sama Mandiri, dia bisa nggak ngajuin lagi? Atau misalnya itu berdampak nggak ya kalau misalnya ngajuin KPR ke bank-bank lain gitu? Tergantung. Penolakannya karena apa? Kalau karena dia kolektabilitasnya jelek, biasanya berpengaruh. Nggak bisa dia ngajuin lagi, kecuali dia melunasi tunggakannya yang di tempat lain. Tapi kalau penolakannya cuma karena dokumen dan lain-lain, itu masih bisa diajukan lagi ke Bank Mandiri sebenarnya. Gitu. Nah, kalau misalnya penolakan karena income dan lain-lain, ya biasanya itu tergantung ketentuan dari Bank Mandirinya ya. Kalau udah lewat batas dari yang tadi, misalnya di BR-nya 70% lewat, ya nggak diakuin loh sama Mandiri. Tapi nggak bisa tuh di-approve sama Mandiri. Tapi kemungkinan di bank lain masih bisa. Tergantung sih alasan reject-nya kenapa gitu. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi?
Izin bertanya, Kak. Boleh, boleh. Kak, izin bertanya, misalnya kalau ini, misalnya kan lagi ngambil KPR gitu, Kak. Tapi tiba-tiba pandemi gitu. Itu bisa nggak sih, Kak, direstrukturisasi atau mungkin dikasih tambahan tenggat waktu atau gimana? Soalnya kan dia lagi keadaan yang darurat atau mendesak juga. Lagi Iya. susah gitu. Kalau itu bisa kok. Dulu kita waktu zaman COVID, kita menyediakan untuk beberapa nasabah yang memiliki persyaratan-persyaratan atau dapat memenuhi persyaratan restru ya. Misalnya dia udah lancar sebelumnya, tapi karena COVID jadi nggak lancar. Nah itu bisa tuh penundaan pembayaran atau perpanjangan atau bayar bunga aja itu bisa. Itu diberikan kok fasilitas tuh. Baik, terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada, berarti kita selesaikan sesi hari ini ya. Teman-teman, ini saya presentation. Terima kasih atas partisipasinya, keaktifannya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga training hari ini yang saya sampaikan dan juga rekan saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian ke depannya, bisa menunjang karir kalian juga untuk ke depannya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa mungkin bisa disampaikan ke tim MUG supaya nanti disampaikan ke kita mungkin atau gimana, boleh nanti bisa hubungin ke kita gitu ya. Pokoknya saya berharap untuk kedepannya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Sebelum kita tutup mungkin boleh ya dihidupin dulu kameranya karena capture foto bareng dulu. Boleh dihidupin teman-teman kameranya, kita foto bareng. Oke. Ya. Ya, sebentar ya. Udah hidup semua. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya tutup training hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa ketemu lagi di